wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Liamayantri dengan NIM 250911611. Saya dari kelas Sistem Informasi A 2025. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS saya yang berjudul penerapan SCM pada PT Nestle. Mungkin bisa next. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bahas di dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan tentang SCM, yang kedua adalah manfaat mengenai SCM, yang ketiga adalah pengaruh mengenai SCM, dan yang keempat adalah strategi SCM, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bisa next. Yang pertama saya akan memperkenalkan apa itu SCM. SCM, Supply Chain Management, merupakan sistem manajemen yang mengatur alur kegiatan perusahaan mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk kepada konsumen secara terintegrasi. Penerapan sistem nanti, SCM, membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan persediaan, mengurangi biaya, serta meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dengan dukungan teknologi seperti sistem ERP, perusahaan nantinya akan dapat mengelola rantai pasok secara lebih terstruktur dan real time. Contohnya, ketika perusahaan Nestle menggunakan SAP ERP untuk mengintegrasikan proses bisnisnya sehingga operasional menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Bisa next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penerapan supply chain management ini sendiri. Dalam industri makanan, SCM sangat penting karena produk memiliki masa simpan yang terbatas. Maka dari itu, dengan adanya SCM ini sendiri, perusahaan nanti akan dapat yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku, yang kedua, menjaga kualitas dan keamanan produk, dan yang ketiga, itu mempercepat distribusi produk, yang keempat, mengurangi biaya operasional, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Bisa next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penerapan supply chain management. Yang pertama adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi, SCM nantinya bisa memanfaatkan teknologi informasi secara informasi seperti sistem ERP untuk membantu perusahaan mengelola rantai pasok secara lebih terintegrasi dan efisien. Yang kedua adalah bisa menyederhanakan proses bisnis. Dengan adanya teknologi dalam SCM ini sendiri, nantinya perusahaan dapat menyederhanakan proses bisnis, mengatasi berbagai tantangan operasional, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan SCM nanti ini bisa mengurangi pemborosan, mengoptimalkan persediaan, serta menekan biaya produksi dan distribusi. Dan yang keempat ialah meningkatkan kualitas produk dan layanan. SCM bisa membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga kepuasan pelanggan juga meningkat. Selanjutnya itu ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Nantinya koordinasi yang baik dalam rantai pasok ini bisa memungkinkan perusahaan merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan lebih tepat. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan pada perusahaan, yang dimana PT Nestle ini sendiri menggunakan sistem SAP ERP untuk mengintegrasikan proses bisnisnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan memperkuat daya saing di pasar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi rantai pasok PT Nestle, yang dimana terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu integrasi sistem ERP berbasis SAP, yang kedua yaitu kolaborasi dalam rantai pasok, yang ketiga adalah digitalisasi rantai pasok, yang keempat adalah efisiensi dan pengurangan biaya, dan yang kelima adalah evaluasi dan pengembangan sistem. Next. Yang pertama mungkin akan saya bahas mengenai integrasi sistem ERP berbasis ERP. Yang pertama yaitu modul utama, di mana terdapat 6 modul yang digunakan oleh PT Nestle ini sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai per poinnya. Yang pertama yaitu SAP SCM, yang dimana nantinya SAP SCM ini bisa mengelola rantai aktivitas rantai pasok seperti perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan distribusi produk. Yang kedua itu ada SAP FEM.co, itu seperti Financial Accounting and Controlling, yang dimana nantinya ini bakal digunakan untuk mengelola laporan keuangan, pencatatan transaksi, SAP, serta pengendalian biaya perusahaan. Selanjutnya ialah SAP SD atau Sales and Distribution, yaitu mengatur proses penjualan produk mulai dari penerimaan pesanan, pengiriman barang, hingga penagihan pembayaran. Selanjutnya adalah SAP PPMM atau
bisa disebut production planning and materials management, yang dimana nantinya bisa membantu perencanaan produksi serta pengelolaan bahan baku agar selalu tersedia sesuai kebutuhan produksi. Dan yang selanjutnya itu ada SAP HR atau SAP Human Resource, yang dimana nantinya akan digunakan untuk mengelola data karyawan, penggajian, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah SAP BI atau Business Intelligence, yang dimana nantinya bisa berfungsi untuk menganalisis data perusahaan sehingga manajemen dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dengan berbasis data. Di sini saya menjelaskan mengenai manfaatnya. Yang pertama, nantinya data bisa terproses secara real time. Yang kedua, proses bisnis nantinya bisa terintegrasi. Dan yang ketiga adalah efisiensi operasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi dalam rantai pasok. Jadi, kolaborasi ini melibatkan seluruh elemen SCM, yang dimana terdapat 5 elemen. Yang pertama yaitu supplier, di mana dia menyediakan bahan baku untuk proses produksi dari produk-produk PT Nestlé sendiri. Yang kedua adalah manufacturer, yang dimana proses produksi akan dijalankan. Terus yang ketiga ada distributor, yang dimana nantinya produk ini akan disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya retailer, nantinya kalau misalnya distribusinya ini bisa didistribusikan ke para penjual, yang nantinya juga bisa didistribusikan ke konsumen. Yang selanjutnya adalah end user atau konsumen akhir yang menggunakan produk dari PT Nestlé sendiri. Tujuannya ialah agar bisa mengontrol persediaan, menjaga keseimbangan supply demand, dan mengurangi keterlambatan distribusi. Next. Selanjutnya adalah digitalisasi rantai pasok, yang dimana digitalisasi ini digunakan untuk meningkatkan transparansi, yang dimana penerapannya ini meliputi pelacakan distribusi menggunakan GPS, yang dimana perusahaan bisa mengawasi proses distribusi ini sendiri. Yang kedua adalah monitoring stock real time. PT Nestlé ini nanti bisa memonitoring stok dari produk Nestlé sendiri secara real time, jadi bisa mengetahui produk mana saja yang akan dipasok sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu adalah optimalisasi retail pengiriman, yang dimana nantinya dalam jalur distribusi PT Nestlé sendiri bisa menyesuaikan sesuai dengan efisiensinya. Selanjutnya adalah pengurangan kesalahan manual, karena dengan adanya kesalahan manual maka dari itu diatasilah dengan menggunakannya digitalisasi rantai pasok ini untuk mengurangi human error ini sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampaknya, itu ada distribusi lebih efisien, dan selanjutnya itu ada biaya operasionalnya lebih rendah. Next. Selanjutnya ada efisiensi dan pengurangan biaya. Jadi penerapan ERP ini sendiri meningkatkan kinerja SCM melalui yang pertama adalah pengurangan biaya operasional, yang kedua adalah efisiensi waktu kerja, yang ketiga adalah pengurangan penggunaan kertas karena banyaknya penggunaan digitalisasi sekarang, dan yang terakhir itu ada minimasi human error, yang dimana nanti hasilnya ini proses bisnis bisa berjalan lebih cepat dan koordinasi antar departemen itu bisa lebih baik dan lebih teratur. Selanjutnya next. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan sistem, yang dimana setelah kita telusuri ada beberapa tantangan dalam penerapan ERP ini sendiri. Karena yang pertama yaitu sistem sudah lama digunakan, yang kedua adalah perlu upgrade hardware, dan yang ketiga yaitu sistemnya kurang user friendly, jadi dibutuhkannya pelatihan secara mendalam mengenai penggunanya, dan yang terakhir adalah risiko error atau crash, karena penggunaan digitalisasi ini sendiri dapat berisiko adanya error maupun crash. Untuk strategi pengembangan ini sendiri, nantinya kita bisa melakukan update untuk versi SAP-nya, dan selanjutnya adalah mengupgrade perangkat kerasnya. Yang ketiga adalah pelatihan SDM, dan yang terakhir adalah optimalisasi modul ERP. Next. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil analisis, Nestlé Indonesia ini telah menerapkan supply chain management atau SCM secara terintegrasi dari pengadaan bahan baku hingga distribusi ke konsumen, yang dimana pengelolaan pemasok dilakukan dengan standar kualitas yang ketat, sementara proses produksi dan distribusi didukung sistem yang efisien serta jaringan yang luas. Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan pemantauan stok secara real time dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga nantinya bisa membantu perusahaan menjaga kualitas produk dan meningkatkan daya saing di industri makanan dan minuman. Sekian dari saya, terima kasih.
itu sendiri.